Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman, setelah air kali ini saya sharing tentang pemancar tabung. Fokus di bagian loading coil. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung bagaimana caranya membuat loading coil pada pemancar tabung dengan antena 50 ohm. Ini loading coil yang pertama saya gunakan. Ini bisa untuk 50 ohm. Dan berhubung antena saya itu nggak dapat di 50 ohm karena bentangan antenanya nggak memadai, jadi nggak tercapai 50 ohm. Terus permasalahannya, di saat antena yang tidak tercapai 50 ohm, kita gunakan tap seperti ini, dan ini tapnya lompat 2 lilit ya, artinya begini, ini di tap terus 2 lilit enggak, terus di tap lagi 2 lilit enggak. Nah kalau loading lompat 2 lilit seperti ini kurang landai, artinya miliampernya lompatnya terlalu jauh gitu, dari 200 ke 100 begitu, atau dari 200 ke 300, jadi nggak landai. Misalnya dari 100 120 140 gitu. Makanya ini loadingnya saya ganti dengan yang ini nih. Nah ini dia. Ini saya pakai kawat 1,5 mili. Kalau ini 1 mili, itu enggak terlalu bermasalah sih. Kalau untuk diameter kawat oke-oke aja. Yang jadi masalah saat ini itu di tapnya. Nah yang ini saya gunakan atau saya lilit, ini semuanya 30 lilit ya, dari ujung sini ke ujung sini itu 30 lilit, sama ini gak 30 lilit. Nah tapi kalau yang ini saya tapnya satu-satu, artinya 1 lilit di tap, 1 lilit enggak, 1 lilit di tap, 1 lilit enggak gitu. Jadi lebih landai kalau seperti ini, seperti yang saya gunakan yang ini. Itu dia lebih landai. Jadi di tap-tapnya dari frekuensi ke 4 mega sampai 4,1 sekian gitu. Oke, kita coba aja ya. Kita pasang ini loadingnya. Nanti kita coba untuk di beban antena 50 ohm itu dia dapatnya di mana gitu. Karena berbeda dengan antena long wire gitu. Waktu zaman dulu tahun 90-an, kalau ini kena parko ya, itu antenanya pun di sini gitu. Tapi ternyata untuk 50 ohm ini beda jauh. Oke, kita pasang aja dulu ya. Nanti kita coba pada beban 50 ohm antena itu adanya di posisi mana gitu. Oke, loadingnya saya sudah pasang. Jadi ujung dari loading ini masuk ke parko besi. Ini dia. Jadi pada dasarnya loading ini diparalel dengan parko besi ya, dimana parko besi ini kan bodinya kena ground. Jadi ujung satu lagi ini, ujung dari loading dia kena ground. Nah dan ground itu kita buatkan capit buaya untuk ketep seperti ini. Dan satu lagi capit buaya untuk antena ini. Ini untuk antena, ini lari ke relay. Dan nanti posisinya di mana gitu. Kalau zaman dulu kan capit buaya ini adanya di sini, langsung ke antena. Kalau 50 ohm seperti apa? Ini tap-tapnya sudah ada. Oke, kita cobain sekarang. Ya, oke. Kita coba di on kan.
Kita coba di frekuensi 400 ya. Nah, 400. Saya pakai Domilud untuk sementara nih, Domiludnya seperti ini. Domilud yang plank yang 250 watt jebol. Ini enggak harus lama-lama, harus sebentar aja, karena kalau agak lama sedikit aja dia sordelannya meleleh pada merutug. Ya, kita tuning dari pernya dulu nih. Oke, kita on driver, ini off, ya kita on. PU ini untuk tuning driver. Oke, drivernya udah oke. Sekarang panelnya kita on. Ini untuk panel. Kita lihat di miliampernya, sekitar 200 mili, 300. Terlalu ini ya, 100, 200, 300 cc ini. Oke, kita coba. Nah, ini 150 ya. 150 miliampere, dia berapa watt? Kita lihat. Ini di ring 200. Nah, ini dia. Ini ring 20, 200, 2000. Di ring 200 kita coba on. Ini 35 watt. 35 watt itu kalau di SWR orang itu 70 watt. Saya pernah kalibrasi nih SWR-nya. Dan untuk tab-nya dia ada di sini. Jadi ini untuk ground belum di tab. Ini hanya antena aja nih. Jadi antena ini di kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilit dari ground. Itu antena 50 ohm pada 150 miliampere. Nah, bagaimana supaya ampernya naik? Kisaran 300 gitu ya. Nah, kalau ampernya supaya naik nih kita taikin lagi. Tadi kan 8 lilit menjadi 10 lilit gitu. Ini 10 lilit di sini nih. Oke, 10 lilit. Oke, kita coba sekarang 10 lilit. Kita tuning. Nah, ini 190 miliampere, wattnya berapa dia? Kita lihat. Ini 45. Kalau 45 watt berarti 90 watt untuk di SWR yang lain ya. Karena SWR-nya
2 kali saya kalibrasi dengan SWR orang ya, SWR temen. Jadi ini terlalu berat SWR-nya. Jadi di 190 miliampere, wattnya itu 90 ya, 90 watt. Nah sekarang kita taikin lagi. Ini kan 10 lilit dari ground ya. Sekarang kita taikin lagi menjadi 12 lilit dari ground. Ini belum main, ini misalnya parko besinya udah mentok, ini baru main ini. Ini sekarang kita taikin di 12 lilit. Nah di sini kita lihat miliampernya. Oke, kita tuning. Di 220 ya. 220 miliampere. Wattnya ya 50, lebih dikit. Berarti 100 ya, 100 watt. Oke, kita taikin lagi tabnya. Jangan lama-lama, lupa dari demi lu ngebul. Ngerontokin timahnya. Oke, kita taikin lagi ya. Ini tabnya kan setiap 2 lilit nih. Sekarang kita taikin 2 lilit lagi. Kita tuning. Nah ini 260 miliampere. Wattnya keluarnya berapa? Nah, ini 55, berarti 110 watt ya. 110 watt. Nah kita taikin lagi tabnya, kita taikin lagi di sini. Kita tuning lagi. Kita butuh kurang lebih 300 miliampere ya. Untuk komunikasi amannya atau idealnya di 200 sampai 300 miliampere untuk 2 batang 12 GB. Oke, kita tuning. Oke, 280 miliampere. Bau itu apa namanya, domilut domilutnya besar gitu. Di masoin dulu, panas. Jadi untuk tab ground ya, untuk tab ground ini artinya untuk mengurangi dari 30 lilit ini, loading 30 lilit, untuk mengurangi dari 30 lilit misalnya 25 terus 23 itu pakai ini. Kalau misalnya parko ini udah mentok, ini kan masih setengah nih. Parkonya gerakan baru setengah level gitu, jadi masih banyak, makanya nggak dipakai untuk apa namanya, ngetap groundnya ya. Jadi untuk tap antena aja.
Oke, sekarang kita coba pakai apa namanya, antena ya, kayak antena. Kalau ini kan dari SVR udah bagus ya, soalnya pakai Domilud. Kalau pakai antena kayak apa SVR-nya? Coba ya. Ya, di frekuensi 400 ada yang lagi pakai frekuensinya. Ada yang dari Aji Barang, banyak kayaknya rame. Kita geser aja ya. Agak ngeres malam ini frekuensinya, tapi lumayan ramai. Oke, kita coba di 4110. Oke, kita tuning drivernya terlebih dahulu. Oke, terus kita lihat udah kelihatan nggak? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu gerakan SR seperti itu. Ini pada miliampere baru 100 miliampere nih. Oke, saya tap. Nah, ini yang karena emang antenanya enggak 50 ohm ya. Karena bentangannya itu enggak lurus, jadi belak-belok. Makanya tapnya beda. Jadi harus dirubah lagi tapnya. Tapnya ditaikin lagi. Tapnya ditaikin. Saya taikin langsung di enggak dikit-dikit ya. Tambah 2 lilit. Ini ringnya masih di 200. Ya, miliampere di 150. Dia harus ditaikin lagi. Ini miliampere di 180. Dari 180 dari ke 300 masih jauh. Oke, kita tap lagi, kita taikin lagi tapnya. Di tuning lagi. Ini di 220 nih. Ya, seperti itu gerakannya antara power dan SVR balapan. Jadi
belum mencapai ya, belum mencapai 300 mAh. Kita tap lagi, kita taikin lagi tapnya. Ini kita taikin lagi. Ini 270 mAh. Oke lah segini. Ini wattnya di 120. Yang enggak aktual sih kalau SWR-nya seperti ini. Ya kita oper ke 2000 watt ya. Tuh. Gerakan di ring 2000 watt. Jadi seperti itu. Kalau untuk Parco yang gengnya lumayan ya, atau PF-nya yang tinggi gitu, 1000 PF gitu ya, itu nggak perlu harus main ini ground ya, 30 lilit cukup gitu, di tap-tap dari 50 ohm sampai entah berapa ohm gitu. Antena saya ini nggak jelas, artinya ini belum sempet dimainin untuk tap groundnya gitu. Jadi ini bisa kita capit di sini aja gitu untuk jaga-jaga. Kecuali Parconya PF-nya kecil, itu dia karena gerakan Parconya jadi banyak, jadi cepat mentok. Nah kalau Parco mentok baru main untuk tap groundnya gitu, karena ini PF-nya lumayan ya, karena 4 geng mungkin 1000, kalau 1,2,5 aja berarti 1000, kurang lebih 1000 PF. Jadi oke gitu tanpa tap ground. Oke ya, kira-kira seperti itu bayangannya. Jadi beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu bukan antena adanya di sini. Sekarang kalau 50 antenanya ya, kalau untuk 50 antenanya mendekati ground. Ada sekitar kurang lebih 10 lah ya. 10 mendekati ground. Sedangkan jumlah lilitan keseluruhan untuk loading ini kan 30 lilit. Tapi antena itu di 50 ohm itu kurang lebih di, tergantung miliampere ya, mau settingnya di berapa miliampere gitu, apa 100 miliampere apa 200 miliampere. Jadi di 8 lilit bisa sampai di kisaran berapa tadi, 10 lebih ya, 12 lilit sampai 12 lilit mendekati ground. Artinya lebih banyak mendekat ke ground daripada ke flat gitu. Tapi ini pun mancar yang antena yang seperti ini untuk luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu terjangkau. Kalimantan, Balikpapan ya, sampai begitu ke Madura. Jadi antena seperti ini pun sudah bisa berkomunikasi sampai ke luar Pulau Jawa gitu. Ya kalau Pulau Jawa sendiri ya nggak usah dibilang berarti kan. Oke, jadi sharing saya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang mungkin lagi coba-coba merakit mancar tabung. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.